pengen investasi, tapi punya kesibukan lain di luar pekerjaan utama? Punya uang simpanan di bank, tapi bunganya kecil dan terbebani biaya administrasi? Sekarang, ada investasi yang lebih mudah dilakukan, karena dibantu oleh manajer investasi dan bunga yang diperoleh juga di atas bunga simpanan di bank. Selain itu, produk yang ada di dalamnya juga beragam, sehingga semakin memudahkan kita untuk melakukan diversifikasi. Ada baiknya aku bahas sedikit tentang apa sih itu reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana investor atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio instrumen keuangan oleh manajer investasi. Portofolio instrumen keuangan yang ada di reksadana itu pun beragam. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Dengan menentukan profil risiko yang kita setujui, maka manajer investasi akan menyarankan dan memilihkan mana instrumen keuangan yang paling tepat dan cocok dengan tujuan keuangan kita. Untuk lebih detailnya tentang reksadana, bisa kalian cek di pojok kanan atas video ini, atau nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini. Dalam video ini, kita akan belajar dengan salah satu metode investasi yang menurutku sederhana banget, tapi jarang orang tahu, yaitu dollar cost averaging. Sesuai dengan namanya, yaitu average yang artinya rata-rata, yang kita fokuskan di sini adalah rata-rata harga aset. Sederhananya, metode ini menggunakan tahapan atau pembelian bertahap terhadap suatu aset, tanpa memperhitungkan berapa harga pasar yang berlaku. Dengan metode ini, kalian sebagai pemodal tidak harus berkutat dengan analisa pasar setiap saat. Yang perlu kalian lakukan adalah memilih reksadana yang sesuai dengan kriteria kalian. Kemudian, memilih profil risiko yang tepat dan menyisihkan penghasilan kalian secara konsisten setiap bulannya. Lalu, apakah bedanya bila menggunakan metode DCA ini dengan tidak menggunakannya ketika membeli suatu reksadana? Ilustrasinya seperti ini. Kondisinya adalah kalian ingin berinvestasi reksadana sebesar 12 juta rupiah pada reksadana pasar uang dengan return sebesar 4% per tahun. Bila tidak menggunakan DCA, anggaplah kalian menyisihkan 1 juta rupiah dari penghasilan kalian setiap bulan. Kemudian, di bulan ke-12, barulah kalian membeli reksadana tersebut. Namun, return baru bisa diperoleh di tahun kedua. Karena di tahun pertama, kalian mengumpulkan dana secara terpisah bukan di instrumen investasi. Itu artinya, kalian bisa mendapatkan 12.488.401 rupiah dalam jangka waktu 2 tahun. Bila menggunakan metode DCA, kalian menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulannya, namun dananya langsung diinvestasikan untuk membeli reksadana. Artinya, setiap bulan kalian membeli reksadana sebesar 1 juta rupiah. Dengan begitu, uang yang kalian belikan reksadana tersebut mendapatkan return setiap bulannya. Bila kita perhatikan tabel tersebut, ternyata dengan metode dollar cost averaging, nilai reksadana yang kita miliki setelah 12 bulan atau di tahun pertama adalah 12.263.178 rupiah. Anggaplah setelah kalian menabung 12 bulan, kalian tidak bisa menabung lagi karena suatu dan lain hal. Maka di tahun kedua, investasi kalian menjadi 12.762.748 rupiah. Jika kita membandingkan return di tahun yang sama, yaitu di tahun kedua, tanpa menggunakan metode DCA menjadi 12.488.401 rupiah. Sedangkan dengan metode DCA, investasi kalian menjadi 12.762.748 rupiah. Ada selisih sekitar 280.000 rupiah hanya karena perbedaan membeli bertahap dibanding mengumpulkan dahulu modalnya, kemudian membeli sekaligus. Berikutnya adalah ilustrasi metode DCA untuk obligasi atau saham yang harganya cenderung fluktuatif, di mana timing untuk investasi menjadi faktor penting untuk mendapatkan profit yang maksimal. Pada investasi reksadana, kita mengenal istilah NAB, yaitu nilai aktiva bersih.
Definisi NAB adalah jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksadana yang sudah mencakup kas, deposito, saham, dan obligasi. Secara sederhana, NAB dihitung dengan menjumlahkan total aktiva bersih keseluruhan dana atau asset under management, kemudian dibagi dengan jumlah total unit yang beredar. Total aktiva bersih sendiri berasal dari nilai pasar setiap jenis aset investasi ditambah dividen saham dan kupon obligasi. Kemudian dikurangi biaya operasional reksadana seperti biaya MI, biaya bank kustodian, dan lain-lain. Adapun NAB atau UP adalah harga suatu reksadana. Perhitungan NAB UP akan berubah sesuai dengan pergerakan harga pasar instrumen investasi yang menjadi portofolio reksadana setiap harinya. Agar lebih mudah memahaminya, aku akan berikan simulasinya. Anggaplah kalian berinvestasi sebesar 12 juta rupiah dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah. Seperti pada tabel tersebut, dengan jumlah pembelian yang sama setiap bulannya, jumlah UP yang diperoleh berbeda-beda, tergantung pada NAB atau UP pada bulan tersebut. Lalu kita perhatikan tabel berikutnya untuk membandingkan metode DCA dengan pembelian sekaligus di awal periode dan pembelian pada harga terendahnya. Dengan jumlah pembelian yang sama sebesar 12 juta rupiah, metode DCA dengan sistem pembelian bertahap memiliki NAB per unit sebesar 1.837,75 setelah dirata-ratakan angkanya selama 12 bulan. Dengan jumlah unit penyertaan sebanyak 6.529,73. Bila kalian memutuskan untuk membeli sekaligus di awal periode, yaitu di bulan pertama, maka NAB per unit berlaku sebesar 1.863,75 dan memperoleh sebanyak 6.438 unit penyertaan. Sedangkan dengan memilih investasi pada saat harga terendahnya, yaitu di bulan Juni 2021, dengan NAB per unit 1.809,53, kalian akan memperoleh 6.631,56 unit penyertaan. Dari data yang aku sajikan ini, kalian bisa perhatikan bahwa metode DCA ini dapat membantu kalian untuk berinvestasi dengan merata-ratakan harga pembelian yang kalian lakukan. Seringkali yang menjadi masalah dalam berinvestasi adalah kalian tidak tahu apakah ketika kalian membeli suatu produk investasi harganya sedang tinggi atau rendah. Bila kalian membeli pada harga yang cukup tinggi, meski nantinya mengalami kenaikan, profit yang kalian peroleh mungkin tidak terlalu banyak. Namun, bila kalian membeli pada harga terendah, kemudian harganya naik, maka keuntungan kalian akan jadi lebih banyak. Metode DCA ini dapat membagi resiko, yaitu dengan pembelian secara bertahap, kita bisa mengatur penyisihan dana untuk investasi lebih mudah, karena nominalnya akan lebih kecil daripada pembelian sekaligus. Metode DCA ini juga bisa menurunkan harga beli. Ketika kita membeli suatu aset pada harga tertinggi, besar kemungkinan periode berikutnya kita membeli di harga yang berbeda. Dari berbagai poin harga, ketika kita membeli reksadana, rata-rata harganya nantinya akan lebih rendah. Dan yang terakhir, metode DCA ini dapat mencegah stres atau efek psikologis. Dengan metode DCA, kita berfokus pada mengalokasikan dana kita secara konsisten dengan nominal yang sama. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Sedikit tips untuk kalian yang masih ragu investasi karena tidak tahu kapan harus beli, segeralah menabung dengan metode ini. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.